Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proof of stake. Apa sih itu proof of stake? Proof of stake adalah salah satu algoritma konsensus yang digunakan dalam blockchain untuk mencapai keamanan dan keandalan jaringan. Konsep dasar dari POS adalah bahwa pemilik koin atau token yang memiliki dalam suatu jaringan blockchain dapat memvalidasi transaksi dan membuat blok baru berdasarkan jumlah koin yang mereka pegang. Dalam proof of stake ini, tidak ada perlombaan komputasi seperti pada algoritma proof of work yang digunakan oleh Bitcoin. Sebagai gantinya, pemilik blok atau blok validator dipilih berdasarkan kepemilikan koin atau token mereka. Semakin banyak koin yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk dipilih sebagai validator blok. Proses pemilihan pemilik blok biasanya tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah koin yang dipertaruhkan atau di stake, lamanya koin tersebut di stake, atau keberuntungan. Setelah pemilik blok dipilih, mereka bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan menambang blok baru. Dalam proof of stake, tidak ada hadiah langsung dalam bentuk koin baru yang diberikan kepada validator blok. Sebagai gantinya, validator dapat menerima imbalan dalam bentuk biaya transaksi dari transaksi yang dimasukkan ke dalam blok yang mereka buat. Jika validator melanggar aturan jaringan atau berusaha memasukkan transaksi, mereka dapat kehilangan sebagian atau seluruh koin yang mereka pertaruhkan. Nah, selanjutnya nih ada keuntungan proof of stake. Keuntungan proof of stake dibandingkan mekanisme konsensus lainnya ini atau seperti proof of work itu antara lain, yang pertama itu efisiensi energi. Salah satu keuntungan utama POS adalah efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PoE. Pada PoE, penambang membutuhkan daya komputasi yang signifikan, yang berarti membutuhkan energi yang banyak. Dalam POS tidak ada penambangan yang dilakukan, sehingga membutuhkan jauh lebih sedikit energi untuk menjalankan jaringan. Yang kedua ini ada keamanan. POS dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi pada jaringan blockchain. Dalam POS, pemilik token yang digunakan untuk mengamankan jaringan diberi insentif untuk bertindak secara jujur, karena mereka memiliki sesuatu yang dipertaruhkan. Jika mereka melanggar aturan atau mencoba menipu sistem, mereka dapat kehilangan sebagian atau seluruh koin mereka. Yang ketiga nih, desentralisasi yang lebih baik. POS memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam konsensus jaringan. Dalam proof of work, penambang dengan daya komputasi yang tinggi memiliki keunggulan dalam menciptakan blok baru. Nah, sedangkan dalam POS, pemilik token dapat berpartisipasi dalam proses konsensus tanpa perlu membeli perangkat keras khusus atau menghabiskan banyak energi. Yang keempat nih ada skalabilitas. POS dapat lebih mudah diukur dan menawarkan skalabilitas yang lebih baik daripada PoE. Dalam POS, tidak ada kebutuhan untuk mencapai solusi matematika yang rumit, seperti yang dilakukan dalam PoE. Ini berarti bahwa jaringan POS dapat memproses lebih banyak transaksi dengan cepat dan memungkinkan untuk penyebaran yang lebih luas. Nah, yang kelima nih ada pengurangan sentralisasi daya komputasi. Dalam proof of work, terkadang terjadi konsentrasi kekuatan penambangan di tangan beberapa pemain besar yang memiliki daya komputasi yang signifikan. Nah, dalam POS, kekuatan penambangan tidak bergantung pada daya komputasi semata, tapi juga kepada pemilikan token. Nah, ini dapat membantu mencegah sentralisasi daya komputasi dan membuat jaringan yang lebih terdistribusi. Nah, yang terakhir ini ada kelemahan proof of stake. Meskipun POS memiliki beberapa kelebihan, termasuk efisiensi energi yang lebih tinggi dan skala yang lebih baik, juga ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan sih. Kayak yang pertama itu kekuasaan terpusat. POS dapat memiliki konsentrasi kekuasaan dalam tangan sedikit pemilik token yang memiliki jumlah besar. Semakin banyak token yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan untuk menjadi validator blok. Yang kedua ini ada penghukuman kurang jelas. Dalam POS, validator yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi dalam bentuk kehilangan sebagian atau seluruh token yang mereka miliki. Namun, implementasi sistem hukum yang jelas lebih efektif dapat menjadi tantangan. Jika penghukuman tidak efektif, validator mungkin tidak mematuhi aturan dengan serius yang dapat mengurangi keamanan jaringan.
Nah, yang ketiga ini ada serangan nothing of at stake. Dalam POS, validator tidak perlu mengeluarkan sumber daya seperti energi dan waktu seperti pada PO ya. Ini berarti dalam situasi kontroversial seperti Garpu atau fork, validator dapat dengan mudah berpartisipasi dalam kedua cabang Garpu tanpa biaya tambahan. Hal ini dapat memperlemah keamanan jaringan. Nah, yang keempat ini ada pemilihan validator yang adil. Dalam POS, mekanisme pemilihan validator yang adil dan tidak rentan terhadap serangan Sybil atau serangan yang melibatkan pembuatan banyak identitas palsu dapat menjadi tantangan. Yang kelima ini ada masalah waktu. POS membutuhkan waktu untuk memverifikasi blok baru yang mungkin tidak secepat TOW. Ini dapat mempengaruhi kecepatan transaksi dan kemampuan jaringan untuk menangani beban yang lalu lintas yang tinggi. Yang keenam itu ada ketidaksempurnaan matematika. Protokol POS masih dalam tahap pengembangan dan masih ada banyak riset yang dilakukan untuk mengatasi masalah teknis dan serangan potensial. Nah, yang terakhir itu ada metode verifikasi pada POS. Metode verifikasi pada proof of stake dalam jaringan blockchain berbeda dengan proof of work. Nah, kalau proof of stake ini, pemilik koin kripto yang sudah ada dapat memilih untuk mengunci sejumlah koin mereka sebagai jaminan dan berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi. Pemilik koin yang berpartisipasi secara acak dapat dipilih untuk membuat blok baru berdasarkan persentase kepemilikan mereka. Nah, sedangkan proof of work ini, para penambang memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki pertama kali akan mendapatkan imbalan dalam bentuk koin kripto. Nah, sekian itu dalam ulasan saya tentang proof of stake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.